Jaksel gue. Ini cerita Ini gue. cerita gue. Nah, Kalau kita lu? bisa. Ini cerita gue. Episode kali ini kita kedatangan bintang tamu berbintang-bintang Siswi. dari alam anta beranta. Kamu tinggal di hutan. Nah, ada kali ini ada yang seru nih. Masih ya. Gua dapat DM dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, ya. Dan ada cerita menarik di sini. Gue bacain ya. Kak, kenalin, nama aku Tit. Aku umur 28 tahun. Sekarang aku kerja di salah satu perusahaan ternama di kota Jakarta. Aku juga udah nikah dan punya anak. Menurut kakak gimana ya kak? Orang tuaku masih sehat dua-duanya, Jangan ketawa. tetapinya Jangan ketawa dong, Jess. semua biaya itu aku yang nanggung. Karena aku anak terakhir, dianggap harus menanggung orang tuaku. Tapi aku juga mikir, suamiku di tengah pandemi kesulitan. Anakku PAUD butuh lumayan Kok jadi kayak untuk puisi sih? biaya hidup. Nggak, ini lagi kita ceritain Baca ya. ya. Kita bacain. Kan biar lebih menghayati. Oke. KW ini kayaknya Nah. salah ngundang bintang tamu. Nah, aku mau minta saran nih, Kak. Kenapa? Aku mau minta saran nih, Kak. Gimana menurut Kakak, aku yang harus membiayai kedua orang tua aku, tetapi aku juga punya keluarga yang harus aku biayain. Dia ya lalu kerja. Lagi biarin keluarga lu kehidupan. Mungkin sebelumnya kalian ngejawab, Kenalin, ada pengalaman tersendiri tidak kenalin dulu dong. tentang ini, sandwich generation? Sandwich generation, makanan ya? Ya, yang dia jadi dia Kudapan. ditumpuk-tumpuk kayak gitu memang. Apa? Kudapan. Kudapan. Menurut Mbak Bojes, Kiki dong. Kiki keimutan. Kiki, nama aku Kiki. Oke Menurut guys, Mbak Kiki aku. Kiki, gimana tentang si Mbak yang tadi ini? Kalau dia anak apa? Anak apa? Anak maksudnya? terakhir. Iya, anak terakhir. Kalau saya anak pertama. Jadi Dia sudah berkeluarga, saya belum. Kalau menurut pendapat saya, iya. Mbak Kiki ikut membiayai kedua orang tua? Saya selalu membiayai. Enggak selalu sih. Wajib. Pokoknya bukan wajib juga. Selagi saya ada, saya kasih. Kalau nggak ada, saya berusaha nyari. Gitu. Yang penting tercukupi kehidupan keluarga. Tidak merasa keberatan? Otomatis. Sakit dong punggungnya. Kalau dibilang berat pasti berat, tapi mau nggak mau, kan orang tua kita harus ada asupan juga gitu guys. Mbak Maya Dia berat dari dari dia memang struktur. oke, Senam. Apa nih? Oh, pernah Kalau- mengalami hal tersebut sebelum kita iya masuk kepada ini sampai sekarang sih sebenarnya, karena menurut gua wajar gak wajar sih ya. Nggak, maksudnya ya kalau gue sih emang masih ngeluarin kos ya buat orang tua habis kuliah gitu ya. Akhirnya kita terjebak karena mau nggak mau, suka tidak suka gitu kan. Tapi dua-dua ini udah berkeluarga belum? Ya, Alhamdulillah saya punya keluarga. Ya, saya nggak lahir dari Kinder Joy, Sudah. nggak meletek gitu. Punya keluarga dari dulu kita ya. Iya, langsung Pertanyaannya saya bokong. ganti, sudah nikah belum? Nah, Atau punya itu anak belum? Saya Atau janda 2 kali? dong. Jangan dong. Maaf. Enggak, sandwich generation kayaknya nggak cuman ke yang udah nikah ya, tapi yang belum yang nikah pun masih single kayak kita juga merasakan sandwich generation. jadi kukumber di tengah-tengah tumpukan sandwich. Nggak Yang- enak dong ya? Iya nggak enak Selalu lah. disisihin padahal ya. Iya, nggak dimakan, kadang kan dibuang kan. Tapi harus menanggung beratnya atas sama bawah. Iya. Kamu ya. Tapi memang cukup menarik menurut gue untuk kasus si Mbak Tit itu tadi. Tit. Kalau dia butuh solusi, kita nggak bisa ngasih solusi karena Oh, nggak bisa. Nggak menurut kita pendapat hidup Musa kita aja. juga begitu gitu. Iya. Jadi maksudnya mau gimana nih dia? Solusi atau Mungkin Dia dia mau nanya juga curhat, dia nggak punya pengalaman teman. kita? Kalau pengalaman gue gitu.
Mana apa pengenalanmu gitu? Sama Tapi Mas. Mbak Membiayai. Mbak Kiki setuju tidak Apa tuh? dengan sandwich generation ini? Setuju atau tidak? Setujunya yang gimana nih? Setujunya ya Maksudnya? menormalkan ya. Iya kayak misalkan lu pro atau kontra gitu. Tapi kayaknya kita Setuju, nggak Gak bisa bilang setuju dan gak setuju. Kok malah saya yang nggak setuju ya? Saya merasa aduh. Gitu. Kalau gua hitungannya jadi gini. Karena dulu dia udah besarin gua, jadi mau nggak mau gua harus Berbakti. berbakti. Gitu. kasihan juga gitu misalkan ya ngelihat orang tua Iya. nggak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri padahal dia dulu berjuang mati-matian buat kita kan. Masa kita gak bisa ngasih? Walaupun Yang tetap nggak- punya kebutuhan, walaupun Iya. harus memenuhi kebutuhan sendiri atau jika sudah berkeluarga harus memenuhi kebutuhan keluarga. Kadang konsep gua gini. Gimana nanti anak gua nggak kayak gua juga? Gitu. Jadi minimal dari semudah kita punya ini ya, ancang-ancang dulu. Kalau Ini buat tua anak, nanti. nah gitu. Dan gue bisa juga ngidupin orang tua gue gitu. Udah otomatis sih itu. Berarti Mbak Kiki juga termasuk sandwich generation. Saya sandwich burger Generation. kayaknya. Ditumpuk oleh sesuatu hal yang lebih gendut lagi ya kalau burger ya. Lebih besar lagi, maaf. Gitu. Mbak Maya, Kalau gue, Apa nih? lu gimana? pendapatnya Tentang pro kontra kah dengan hal-hal tersebut? Iya kasihan sih kalau menurut gua maksudnya kita susah-susah kerja nih kadang pun kita belum bisa membahagiakan diri kita sendiri Apalagi kalau dengan sudah target-target nikah kan, pencapaian butuh kita. biaya lain. Nah saya pun belum menikah pun jadi saya gue belum menikah gue masih single tapi gue kadang di tengah pencapaian gue maksudnya di tengah proses ini udah kerja sekian tahun belum bisa membahagiakan diri gue sendiri dan gue masih terjebak untuk ngidupin keluarga gitu loh. Ini parah banget sih kalau menurut gue gitu. Makanya kadang terpikir hal gue harus memutus sandwich generation ini Nah, itu dimulai menarik. dari diri gue sendiri gitu loh. Gue berusaha mempersiapkan diri gue nih kalau mau nikah ya paling nggak adalah kita udah punya spare duit ini dulu gitu. Duit segini, Jadi kalau udah gitu. nikah tetap harus membiayai orang tua? Bisa tapi kita harus melihat lagi ke diri kita sendiri kita mampunya apa nih jangan terlalu memaksakan. Mungkin yang terjebak yang dia pusing banget tuh dia harus memaksakan diri meskipun itu anak tunggal ya itu pasti bisa dikomunikasiin gitu loh. Mah pah aku bisanya gini nih ngasihnya sekian gitu nggak Jess? betul. Aku betul aja. Ya Betul itu maksudnya memberi tapi nggak full, maksudnya dilihat kapasitas kita juga. Tapi kalau gue masih tetap ada tapi diusahain. Kalau dia emang nggak ada banget kan pasti kita nggak mungkin kita. Tapi Iya. dampaknya untuk selanjutnya Atau rantai kita- sandwich itu kan nggak putus. Atau ya udah biarin dia nggak boring juga. Kerja lu, enggak. Enggak gitu Ngeri juga ya. ya. Saya militer. Di rumahnya agak militer. Tapi memang kalau menurut gua sistem kekerabatan ya kita hidup di sebuah gugusan yang apa namanya sistem kekerabatan tuh masih kental gitu loh Indonesia gitu loh. Orang yang nggak punya kerjaan dia berani menikah dan berani beranak banyak gitu. Jadi menurut gua ya memang kita sudah terlahir di ya begini gitu ya kan. Orang nggak kerja berani kawin cuy. Anaknya banyak lagi. Terus yang ngebiayain dia orang tuanya. Orang tuanya jadi gini loh. Di sini tuh belum tentu orang tua yang salah. Kadang anak juga kampret. Iya nggak Jess? Udah Padahal nikah, dia ada udah contohnya punya ya. anak aja. Kayak ada contohnya. Mau enak lu ya. Enak-enaknya enak-enaknya sendirian giliran repot ke orang tua gitu kan. Mending ke orang tua. Saya suka dicolek-colek. Nah, yang menarik lagi, ada pernah seseorang berkata begini, anak itu bukan investasi. Ini masih ada hubungannya dengan sandwich Sandwich generation. generation. Anak itu bukan investasi, jadi anakku tidak wajib membiayai masa tuaku kelak. Itu kira-kira gimana?
Maksudnya kira-kira itu gimana? Iya, kira-kira menurut mbaknya berdua. Ya, emang kita Itu bukan bagaimana? investasi dong. Kita emang Tapi orang tua menginvestasikan segalanya ke kita, ya nggak sih? Milihin baju yang paling bagus dari kita. Orok aja milih nama yang paling bagus. Kita dari bibit itu tuh yang terbaik tuh. kamu investasi. gitu. Saya kayaknya wah, anak gue lahirnya ternyata ini. Ada nama ini, gue kasih ini gitu. Nama lu bagus, Jess. Cuman nggak cocok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kiki. Iya. Mbak Kiki. Nggak, tapi apa tadi? Ngomongin apa sih? Invest. Oh, Investasi. anak adalah Apa? investasi. Iya. Ini kan masih ada hubungannya sama sandwich generation. Kalau dari kita sebenarnya wajar ketika kita udah membesarkan anak terus di apa ya, ada feedback ya, Feedback. karena kita pun sholat kan, kita mau sholat karena ada surga dan neraka, jadi kita mau melakukan sesuatu itu kalau ada iming-imingnya gitu, lu sholat ya ke gua ya, apa namanya, menyembah gue ya, ntar gue udah bikin surga sama neraka nih, lu kalau nggak sholat lu mau masukin ke neraka sama gitu. Ada surga dan Nah, kalau kayak gitu berarti nggak ikhlas dong apa yang dilakukan. Ikhlas Termasuk aja investasi terhadap anak. Ya kalau bicara Karena ikhlas nggak mengharapkan ikhlas, sesuatu. ikhlas nggak ikhlas, kadang gue juga nggak ikhlas nih dipaksa duduk pulang kerja kayak begini kan. cuman kita kadang udah badan ini tuh secara biologis iya itu udah ya udah narimo, kalau orang Jawa tuh gitu kadang rimo aja udah dijalanin aja gitu, makanya kadang saya bingung. Tapi yang saya Kenapa tangkap gitu? malah berarti nggak Kalau- bakal terputus itu kalau rantai orang tua sandwich. investasi buat anak, harusnya anak ini dari kecil pasti udah diarahin nih, lu jadi ini. Karena biarin ada pundi-pundi gitu. Itu invest tuh. Tapi kalau hanya orang tua, pengalaman gue sendiri, tidak ada arahan, lu mau jadi apa, Tapi harus biayain. jadi apa, gue kadang kemauannya dia, tapi menurut gue enggak sih, kalau gue nggak ada diarahin gitu. Tapi biayain gitu. Iya, tapi Wah. biayain. Gimana nih, gue mau sekolah kurang, gue harus apa, ya gue nyari sendiri gitu, buat tambah-tambah, buat bantu. Kalau orang yang telah invest kan, dia dari kecil udah pasti diarahin jadi ini, udah dibimbing tuh dari ini, biar kenapa kadang mungkin ada yang orang tua pikir dia nanti nggak capek dan anaknya bisa biayain gitu. Nah, ini kan sender kita nih cewek nih, dia cerita. Nah, kalau posisinya sender kita cowok, yang pengirim pesan tadi cowok, dia harus biayain istrinya, anaknya, tapi dia harus biayain orang tuanya, 2 orang tua. Itu gimana lagi? Apakah sama seperti yang tadi? Porsi cowok mungkin. Karena Beda ya. tanggung jawabnya berbeda. Kalau yang gue udah lihat-lihat pengalaman dari teman ke teman, beda pasti. Dia lebih berat lagi. Otomatis dia harus lebih utama ke keluarganya, Keluarganya maksud Mbak, anaknya. Gimana sih? istrinya. Lebih ke sana dia pasti. Gitu. Karena mungkin takut ya, takut Takut sama bini ya. Lagi, takut tidur di luar ya. Iya, tapi tergantung. dikunciin. Kalau laki-laki pun tergantung orangnya juga. Ada yang dia punya pemikiran, ya gue harus biayain ke keluarga gue Keluarga gitu. gua. Dia udah punya menyisikan sebagian hartanya, ya pendapatannya gitu. Jadi Mbak Maya gimana? Kalau itu seandainya seorang pria masih Iya, harus membiayai. pria kan secara naluri dia pasti pengen menafkahi ya, otomatis. Dan karena kita muslim nih, maksudnya dia masih harus bertanggung jawab ke ibunya juga, selain di keluarganya. Cuman kalau kita udah ngebahas jenis kelamin gini kayaknya bias itu nanti. Nggak, maksudnya kembali lagi kayaknya karena ini kita sandwich generation itu karena udah bertumpuk ya. Kenapa dikasih nama sandwich itu kan emang udah tumpukan masalah Tapi yang kan dari yang paling dulu banyak turun temurun. Yang paling banyak itu pasti terjadi di pria. Enggak juga. Ini gimana? 2 sampel? Maaf, KKW ini juga belum cerita nih roman-romannya. Tapi kadang kan ada yang gini, dia ada yang mau tujuan nikah tuh biarin lepas dari
keluarga. Nah itu Aman. salah tapi belum tentu ya kan. Enggak, ntar dulu dengerin maksudnya ada yang pemikirannya gitu aman, Hmm, tapi hmm. bener-bener ditinggal loh. Bisa Orang tega ya, tuanya bisa gitu, tega ya. ada juga yang gitu. Kalau pemikirannya gitu, kalau ada yang hanya kewang-kewang aja mau enak, ya memang dia kayaknya yang nyusahin. Ya nikah. Berarti Yang memang kayak bisa. kembali ke individu masing-masing ya sebenarnya ya. Dia masih berempati nggak? Sebenarnya cuek-cuek aja bisa juga kita nih cuek-cuek aja gitu. Ada yang kayak gitu. Mungkin kalau kita sisihin dulu nih dari segi agama, kan Indonesia banyak nih agamanya, jadi Ah. kita nggak usah bawa agama dulu ya. Oke. Nah, Kalau dilihat dari kemanusiaan, yang adil dan beradab. ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan. Sandwich generation itu bagaimana? Dilihat dari sisi kemanusiaan, bisa diterima oleh hak hidup manusia. Mau nggak diterima, udah keterima. Iya, dia udah Oh, nggak mau ya? dia udah ada dari dulu. Nggak mau keterima, jadi nggak bisa diputus rantainya. Sebenarnya kalau diputus total kayaknya nggak bisa ya. Lu mau mutusnya gimana? Lu modalin tuh Kecuali orang tua lu. kecuali kita hidup di Amerika yang umur 18 tahun kita sudah bisa memilih hak kita, bahkan ada yang kita udah hubungan kita ayah dan anak. ya? Iya, kita udah putus ya gitu bisa. Misalnya kalau diputus dari kita sendiri nih, saya mempersiapkan nanti hari tua, saya nggak mau, saya sudah punya, misalnya saya sudah menyimpan investasi untuk pensiun, jadi saya tidak akan merepotkan anak saya nanti. Bisa banget Bisa dong. lah. Bisa banget dong. Berarti Itu bagus harusnya kamu. kaula muda sekarang berpikirnya begitu harusnya. Harusnya. Biar tidak terjadi terulang terus sandwich generation. Tapi kadang ada banyak faktor X, Y, Z gitu loh. Untuk kita misalkan udah nih, kita udah mempersiapkan nih, ternyata ada hal-hal di luar Dana, itu. misalnya. Ya. Oh, Contoh. ada juga aplikasinya nih. Bukan ibu, bukan dana yang itu. Itu tapi memang ini masih menjadi misteri ya sampai sekarang ya, apakah sandwich generation ini bisa diputus atau enggak. Tapi kalau ikhtiar mungkin udah ada ya, maksudnya kita sudah berusaha untuk memutus rantai itu. Emang apa sih sandwich generation itu? Nah, Kayaknya pertanyaan yang menarik ini muncul Pertanyaan dari menarik belakang ya. tadi suara-suara gaib. ada suara-suara gaib ya, guys. Sandwich generation. Jadi kalau misalkan nih kayak gue sebagai anak masih harus ngidupin orang tua gue, padahal mereka terlepas dari mereka produktif atau tidak, yang jelas kita masih membiayain. Iya. Di luar keluarga inti sekarang kan cuma ada gua dan gua nih. Anda makhluk individual ternyata ya. Di luar itu gue masih harus memenuhin kebutuhan gue juga harus memenuhin kebutuhan adik-adik gue harus memenuhin kebutuhan bapak dan ibu gitu. Atau personnya nggak selalu anak ya, bisa orang tua, dia harus ngidupin anak-anaknya yang sebenarnya harus bisa produknya bahkan. iya. Itu rencana gue sebenarnya. Gue ntar nih kalau gue udah ada nih tabungan buat anak-anak nih, tapi masalahnya ntar anak ini bakal gue titipin ke neneknya. Tapi ada cerita menarik gitu ketika Menarik. itu menarik. Jadi ketika Beda sih, misalkan sama. ditanya ya udah deh ada yang nitipin anaknya itu ke orang tua. Ketika ini kan kalau bisa dibilang oh ini sandwich generation nih, repotin orang tuanya ya kan. Atau lempar apa ya? Ratu. Itulah. Melempar tanggung jawab. Ya, itulah. Lempar. Tapi Kamu ya? ternyata si nenek kakek ini dia seneng banget dititipin cucu gitu loh. Karena kegiatan orang tua kan kadang udah nggak bekerja, udah pensiun, udah apa bingung. Nah itu ngasuh cucu memang. Nah gitu kan nggak bisa kita salahkan juga kadang. Tapi tidak bisa dinormalisasi. Iya yang dinormalisasi Air. itu sungai. Air. Iya, sungai. Sungai ini ada air, kalau nggak ada air. Tapi memang kalau menurut gue yang digaris bawain adalah kita hidup di itu tadi, di lembah di mana kita tuh sistem kekerabatan tuh sangat erat. Dari sungai ke lembah. Jadi yang Ntar gitu. lama-lama jatuh ke jurang. Oke. Jadi gimana? Apa tadi? Jadi? Ya itu tadi. Lupa. Nggak, maksudnya ya mau kadang tuh mau nggak mau kasihan juga ngelihat misalkan adek gue tiba-tiba butuh duit buat kuliah kurang gitu atau nggak dia terputus kuliah gitu kan, mana tega gitu loh ya kan. Gue aja ngelihat gorengan ada di biji cabai di gigi lu aja gue nggak tega gitu, apalagi ngelihat hal kayak gitu kan. Ini endorsean dari mana?
Bapak Zainal. Oh, Bapak Zainal. Terima kasih Bapak Zainal. Udah jadi gitu aja gitu, maksudnya ya gimana mau nggak Nah. mau, kasihan gitu kan, kita ada Iya. duit ya udah. Itu kan pendapat kita yang sekarang ke orang tua itu kan. Kalau kok jadi gue yang mau nanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Selalu nggak apa-apa. Kalau untuk diri lu sendiri buat kedepannya biarin merubah Nah, ya ada itu terjadinya tadi. itu. Rajin-rajinlah buka Google. Malu mau ke Nanya gimana memutus rantai sandwich generation. Enggak, Lu tapi yang jelas, ngebentuknya gimana? gue pengelolaan keuangan dari pribadi gue sendiri. Benar, gitu. kita harus punya dana investasi sendiri untuk hari tua. Gue setuju banget. Setuju? Jangan lupa Ntar beli kalau misalkan spons. Tapi pernah ada kasus orang tua yang sampai sekuat apapun keinginannya untuk memutus rantai sandwich generation, bahkan sampai dia merelakan namanya masuk ke panti jompo biar dia tidak merepotkan anaknya. Itu pernah ada kasus keren itu menurut gue. Dia menabung duit, kemudian sudah mendaftarkan namanya di sebuah panti jompo agar anaknya tidak Terbebani. masuk ke dalam lingkaran sandwich generation. Kalau Sebenar- itu gimana? Sebenarnya kalau di negara-negara berkembang, fenomena kayak gitu tuh udah sering banget. Ini bagus tuh gua Tapi itu masukin kan juga yang nih. anak yang memasukkan orang tua, bukan orang tua yang bukan orang tua yang ikhlas. Masukin juga nih. Itu kan banyak fenomena anak yang memasukkan orang tua, bukan orang tua yang sudah bersiap diri untuk ya lepasinlah tanggung jawab anak. Kalau di luar mungkin dia daftar sendiri. Iya, Ya Iya, kan? Kalau iya. di sini dimasukin. dimasukin Iya. nama di sini. itu kurang ajar anaknya itu. Iya kan? Enggak, tapi memang apa ya, nilai sosial yang berkembang menurutku. Maksudnya itu tadi deh, terlepas dari agama ya. Itu Norma. Iya sih. norma-norma. Ya jadi jatuhnya jadi ya udahlah. Ya udah mau gimana, kayak orang tua di rumah ya udah. Boro-boro buat tapi kadang gini, boro-boro buat masukin kos di apa tuh? Di rumah gue Panti jompo ada. tuh enggak, Full bukan. cuman. Full panti jompo. Kos. Kosan. Nah, Dia kosnya tuh tinggi juga gitu loh buat naruh orang tua ke sana gitu kan. Nggak ada duit, akhirnya udah ditampung di rumah yang seadanya itu loh, meskipun tapi memang tekanannya banyak sih pasti. Jadi kadang pernah ada pepatah Cina tuh mengatakan bahwa ibu tuh selalu berdoa kehidupan yang panjang untuk anaknya, Kenapa? tapi Cina Oh. daratan. rasanya jam dia langsung. Masih siap. Aduh. Kadang itu ibu tuh berdoa untuk panjang umur untuk anaknya, tapi kebalikan, anak tuh berdoa, kapan ya dia? Kamu kali tuh. Bu, anaknya bu. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Enggak, tapi memang kadang iya gitu. Menurut gue itu relate karena banyak anak yang ya udahlah, lagi umurnya juga tinggal segini doang. Itu gue sedih gitu loh dengernya Ya gitu loh. udahlah, udah tua juga. Cheers Terus? dulu. Nah, kita udah bicara panjang lebar nih soal sandwich generation. Mungkin ada pesan buat teman-teman milenial atau gen-gen Z yang sekarang nih supaya tidak mengalami, mungkin suatu saat nanti tidak mengalami sandwich generation atau tidak melakukan sandwich generation. Kerja. Kerja, Tipes. kerja, Tipes. kerja. Invest. Jadilah orang. Udah jadi orang. Jadi Berarti lu belum dulu orang? bukan ya? Orang itu kalau dia belum punya Amalia. sesuatu. Supaya di hari tuanya nanti tuh kita kerja udah punya invest bla bla bla. Lu nggak nyusahin anak lu nggak nyusahin orang lain, lu punya invest, udah lu bisa hidup buat diri lu gitu. Ya kalau lu mau. Pokoknya itu, kalau gue pesannya lebih kita harus punya invest di hari tua supaya tidak menyusahkan orang banyak sih lebih tepatnya. Betul sekali. Mbak Maya setuju? Tidak ke anak aja. Selapan. soalnya. Karena kalau misalnya cuma ke anak doang belum tentu. Pasti dia ngetok saudaranya. Iya, Beli Assalamualaikum. berak. Masak nasi enggak? Ada lauk nggak? Kayak pengalaman.
this generation ini digabung-gabungin sama nama child free. Iya. Child Pada Free. akhirnya Iya. Orang Gen nggak Gen mau Z itu punya anak. tidak mau punya anak, Karena menganggap tidak saya mau harus mengalami, menyediakan ah, sekian untuk pendidikan anak saya satu nih. tapi saya juga harus menghidupi orang tua saya. Ya, jadi kenapa nggak uang ini buat gua aja? Nah, menarik, child free minggu depan kita bakal bincang-bincang di cerita gue tentang child free. Bye bye. Gimana? Setuju? Oke. Setuju. Bye. Kalau gitu, dadah, bye bye.